Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi birabbihil awal wa ja'abadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Badan Kemakmuran Masjid Al-Kausar Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai pada malam hari ini kita masih ada dalam keberkahan nikmat pertolongan dari Allah, hingga kita boleh bergegas membuang langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk berhadir bersama-sama di rumah Allah ini, Masjid Al-Kausar, dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 2020 Miladiah. Orientasi tentang maksud daripada pertemuan kita, kajian yang akan kita realisasikan dalam kehidupan keimanan kita. Setiap peringatan dari tahun ke tahun tidak ada lain orientasinya Maulud Nabi ini kecuali berbicara tentang hidup dan matinya umat manusia. Dari sekian banyak manusia pilihan Allah yang diutus, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil dari 124.000 nabi itu, nabi yang telah dijanjikan oleh para nabi sebelum beliau datang, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kehebatan, keagungan, kemuliaan yang ada di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan. Sehingga alasan argumentasi yang beliau bawa tidak ada lain kecuali wahyu. Nabi-nabi yang lain diberikan kelebihan oleh Allah dengan tanda-tanda mukjizat. Dan dari latar belakang kehidupan para nabi ini, tidak ada satupun yang mampu menuntun umat manusia. Gagal. Adam alaihissalam diutus oleh Allah, tak mampu mengemban amanah dari Allah. Gagal. Bahkan nabi yang terakhir gagal adalah Isa alaihissalam. Tidak mempunyai pengikut. Pengikutnya adalah kaum du'afa. Pengikutnya adalah orang-orang yang terkapar dengan segala macam bentuk penyakit, termasuk di dalamnya COVID. Dalam masjid bukan main, semua pakai masker ini. Sudah sempit begini antum pakai masker, bukan tambah sehat ente. Sudahlah, lepas aja lah dulu. Di dalam masjid begini tak ada penyakit, lari virus. Yang di luar masjid itu tuh banyak virus. Kalau virus ini ada sudah berdekatan begini, mana ada manfaat physical distancing, social distance? Nggak ada itu. Kalau betul ada itu sudah kena semua, teler pulang, ambruk depan pintu masjid. Bernapaslah baik-baik, buka aja dulu itu. Nanti kalau sudah di luar baru pakai lagi. Memang sudah begini watak dan model kita. Jangan percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Itulah iman. Beriman kepada sesuatu, percaya kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, bukan percaya kepada apa yang kita dengar. Bukan. Itu iman. Itu yang direalisasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan musibah, persoalan sakit penyakit, persoalan mati adalah konsistensi daripada kehidupan. Orang yang dikatakan beriman itu bagaimana? Orang percaya, dia beragama. Orang beriman, dia mempunyai ketauhidan. Basicnya adalah Allah. Jadi ketika dia beriman kepada Allah, dia tidak takabur. Bukan kita lepas masker kita takabur, bukan. Berarti kita beriman ada virus, ada penyakit, bukan karena wabah, bukan karena pandemik. Di luar sana pun nanti banyak penyakit. Sebelum ada virus, kita banyak terserang penyakit. Nah, dari landasan inilah kita akan melihat bagaimana sikap dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, tadi saya katakan, nabi yang terakhir gagal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya orang-orang yang diserang dengan berbagai macam penyakit, bahkan yang sudah mati pun bangkit. Itu mujizat yang Allah berikan kepada Isa al-Masih. Kenapa Isa diutus Allah dengan mujizat? Karena Isa inilah yang membuka risalah tentang datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk Islam karena saya percaya Nabi Isa itulah yang mempersiapkan jalan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, kelompok yang betul-betul menguasai dan tahu persis akan kehadiran Rasulullah Muhammad sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir. Nabi kita Muhammad ini mempunyai kelebihan dua. Dia bukan cuma Nabi, beliau adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tentara, polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kelompok yang paling tahu tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang pertama adalah para Nabi.
Semua nabi yang diutus oleh Allah tidak ada risalah lain yang mereka bawa kecuali tauhid. Makanya Nabi Muhammad disebut sebagai nabi yang terakhir. Allazi la nabiyya ba'dah. Dan sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Nabi yang terakhir yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, persoalannya ini Nabi Isa jadi masalah. Ada yang mengatakan dan mengimani sekaligus Isa sebagai Tuhan. Ada juga yang mengimani Isa sebagai nabi. Orang Kristen menganggap Isa sebagai Tuhan. Kenapa orang Kristen menganggap Isa sebagai Tuhan? Karena Nabi Isa menurut mereka, doktrin Kristen, Nabi Isa dilahirkan tanpa proses biologis, tanpa melalui konotasi seks, dihadirkan oleh Allah dengan cara yang spektakuler. Maryam tiba-tiba hamil, lahirlah Nabi Isa. Bu, antum boleh seperti Maryam, dalam satu malam bangun pagi sudah hamil, boleh kira-kira? Bu, Nabi Isa ente harus dipompa dulu baru hamil. Inilah jalan yang dipersiapkan Allah, dan waktunya bukan pendek. Waktunya itu 576 tahun antara Isa dengan Muhammad. Jadi Allah hadirkan Isa di tengah-tengah Bani Israel. Wa idzqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulillahi ilaikum musdiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dihadirkan Nabi Isa untuk mengatakan akan datang Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita peringati sekarang. Melaksanakan Maulud Nabi, sebagian orang Islam mengatakan bid'ah. Melaksanakan Maulud Nabi, sebagian umat Islam menolak. NU dan Muhammadiyah dari dulu berdekatan. Muhammadiyah tidak melaksanakan Maulud, tapi Muhammadiyah tidak sembarang ngomong, nggak pernah ngomong bahwa itu Maulud bid'ah. Ini ajaran yang baru-baru kemarin ini nih. Islam sudah ditekan begitu rupa oleh komunis, ditambah lagi dengan bidah-bidah kepada sesama Muslim. Ibu bapak pulang dari pengajian ini, atau di jalan sana, atau di rumah kita, ada seseorang yang memberikan kepada kita, ini hadiah, ini makanan, ini kue. Apa yang terucap dari mulut kita? Apalagi yang diberikan kepada kita, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Apalagi yang Allah berikan kepada kita adalah Rasul untuk menyelamatkan anak cucu kita. Latar belakang kehidupan orang Sumatera dan Riau ini, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Papua, orang Maluku, semua suku yang ada di Indonesia, background latar belakang nenek moyang kita adalah kafir. Bukan main ini minuman ini. Kopi, aqua, macam-macam. Ujung-ujungnya saya tidak minum semua ini sampai habis. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Riau, Aceh, apalagi Maluku, Papua, latar belakang, background nenek moyang kita adalah kafir. Diutusnya pada kaum Gujarat, datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung ke ujung dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.